Jadi eh, memang kita ini dalam hati kita perasaan bukan hanya sekedar kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Karena kalau kita hanya sekedar mengikuti sunnah-sunnah beliau, itu terasa apa ya? Terasa ya ada pahalanya pasti, tapi kurang kurang mengena dalam hati gitu. Jadi kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah sambil mengagungkan sunnah Rasulullah, ya membesarkan, mengagungkan dalam hati kita tentang sunnah Nabi SAW. Kita mengingat beliau ya, kita mengingat beliau dalam semua dalam kehidupan sehari-hari yang beliau amalkan. Kita berarti kita akan selalu bersama Nabi SAW selama 24 jam. Karena semua aktivitas Rasulullah SAW itu, semua aktivitas dalam sehari-hari itu Rasulullah sudah mencontohkannya. Bagaimana kita minum, kita minum ini kan kita hari berapa kali kita minum. Kita hanya bukan sekedar kita minum untuk membuat kita hilang dahaga, hilang kita haus, ya, tapi kita minum dengan sunnah Nabi SAW. Kita mengatakan, ya Allah, kekasihku dulu Nabi Muhammad SAW itu minum juga. Bagaimana dulu minumnya beliau? Aku ikuti seperti ini, seperti ini. Ya dari minum saja ada 9 atau 10 sunnah Nabi SAW. Kita ingat semua ya amalan itu. Rasulullah dulu minum dengan duduk, aku makan minum dengan duduk. Kita ingat Rasulullah. Kita dulu minum dengan tangan kanan, minum dengan 3 kali nafas, minum dengan basmalah, selesai minum alhamdulillah, kemudian minum dengan niat yang baik supaya dapat energi untuk taat, energi untuk ibadah. Kita minum tidak dipanas-panas, ya tidak meniup juga minuman itu, tidak dalam keadaan berdiri. Seperti itu Rasulullah kekasihku dan Muhammad SAW juga tidur. Bagaimana tidurnya beliau? Tidurnya beliau seperti ini. Kasihku seperti ini, seperti ini. Dalam makan seperti itu, masuk rumah juga seperti itu. Jadi hari-hari kita ini selalu membayangkan bagaimana aktivitas Rasulullah dan bagaimana kita mengamalkan dan mengagungkan daripada sunnah-sunnah itu. Maka kita akan 24 jam bersama Nabi SAW. Dan itu lama-lama kita akan, ya disitulah awal dari kita akan bisa berjumpa Nabi SAW dalam mimpi dulu ya, dalam mimpi kita akan berjumpa Nabi SAW. Sebagaimana orang yang cinta dengan kekasihnya, ya orang dengan cinta dengan kekasihnya, tapi kekasih ya karena mungkin cinta dengan pria, laki-laki atau cinta dengan wanita, cinta betul, orang itu akan selalu mengingat-ingat ya, akan mengingat-ingat wajahnya, akan mengingat-ingat senyumnya, akan mengingat-ingat duduknya, akan mengingat-ingat menghayal-hayal seperti ini, menghayal seperti itu. Itu seperti itu. Kita sekarang alihkan itu kepada Nabi SAW. Kita ingat-ingat Nabi Muhammad SAW. Kita ingat-ingat Nabi SAW dengan amalan-amalannya. Jadi semua waktu dan keadaan kita akan selalu ingat Nabi Muhammad. Ingat Rasulullah ketika masuk rumah, ingat Rasulullah ketika kita keluar rumah, ingat Rasulullah ketika kita naik kereta, kita turun kereta, kita masuk mall, kita makan, kita minum, kita tidur, kita bangun tidur, kita masuk toilet, keluar toilet, melihat kaca. Ingat Rasulullah dulu juga pernah beliau sunnah kaca, berrias dan sebagainya. Ya kita hari-hari itu sebenarnya akan selalu bersama Nabi Muhammad SAW. Ya. Hari-hari bersama Nabi SAW dengan karena semua aktivitas dalam 24 jam Nabi SAW itu menyuntahkan, mentoladani kita. Itulah ayat tadi disebutkan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, if you love Allah gitu kan, apabila kamu cinta Allah Subhanahu wa taala, maka fattabi'uni, follow me, fattabi'uni, ikutuni, yuhibbukum Allah, will love you. Kita apa namanya? Allah akan mencintai kita. Coba bayangkan, kita apabila kalian mencintai Allah, apabila kamu mencintai Allah, ikuti aku. Itu Quran, ikuti aku, ikuti jalan hidupnya Rasulullah. Dapatnya apa?
dapatnya Allah Rabbul Alamin akan mencintai kita. Masya Allah. Jadi mengikuti Rasulullah akan menarik kecintaan Rabbul Alamin kepada kita. Kalau Allah sudah cinta gimana? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kamu itu manusia yang banyak dosa. Kamu manusia banyak kesalahan. Aku akan ampuni dosa-dosamu. Karena kamu adalah orang yang aku kasihi. Ya, kamu orang yang aku kasihi. Kamu adalah orang yang aku kasihi, maka dosa-dosamu aku akan ampuni. Sebagaimana anak kecil yang kita disayangi ibunya, walaupun anak kecil itu bikin pecah pinggan, bikin pecah gelas, bikin pecah ini, sayang tetap saja dipeluk, disayangin karena ini adalah anak yang dikasihi, walaupun banyak kesalahan yang dimaafkan saja. Demikian juga kita seperti itu. Jadilah orang yang dikasihi oleh Allah. Jadikan dosa kita dosanya orang yang dikasihi. Ya, gitu ya. Janganlah kita jadikan amal soleh kita dengan amal soleh orang yang dibenci. Orang ahli soleh, orang soleh mengatakan itu. Ya Allah, janganlah jadikanlah dosaku dengan dosanya orang yang kau kasihi, dan janganlah kau jadikan amal taatku sebagaimana amal taatnya orang yang kau benci. Paham maksudnya doa ini, kawan? Jadi maksudnya gini, kalau kita punya dosa, tapi dosanya orang yang dikasihi, ya akan diampuni oleh Allah. Tapi janganlah kau jadikan ketaatanku ini adalah ketaatan orang yang kau benci. Karena kalau ada orang yang berbuat baik dengan kita, tapi kita benci pada kita, kita tidak terima juga. Ya. Demikian juga kalau Allah benci dengan kita, walaupun kita taat, ya bedalah keadaannya. Maka bagaimana kita bisa dicintai oleh Allah? Fattabi'uni, tadi follow me, kata Nabi. Ikutilah jalan hidupku, Allah will love you. Begitu. Jadi kita nginget Rasulullah dengan amalannya dan mengagungkan sunnah-sunnahnya. Dulu ada cerita nih, apa sih orang yang menjawab adzan dengan mengagungkan jawaban adzan dengan pengagungan? Begini, ada satu orang itu, ada satu negeri, entah lupa saya negeri di mana, di salah satu pecahan dari Rusia dulu itu. Negeri itu kalau ada adzan, diadzankan, semua aktivitas berhenti ya. Yang berjualan berhenti, yang mengendarai kereta, yang driver kereta itu juga dia meminggir, kemudian dia berhenti mendengar adzan, kemudian yang berjalan pun berhenti mendengar adzan. Setelah adzan selesai berdoa baru jalan aktivitas kembali normal. Satu ketika ada orang negeri itu pergi ke satu negeri yang lain, kebetulan di situ negeri sakit, dia meninggal dunia di negeri itu, negeri lain. Ada keluarganya yang ada di situ juga. Akhirnya setelah dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan, kemudian dibawa kuburan dengan pakai mobil jenazah, pakai jenazah itu ya. Ketika dibawa itu jenazahnya dalam perjalanan, ada suara adzan dikumandangkan. Begitu suara adzan itu dikumandangkan, maka berhenti itu orang yang mengangkat jenazah ini itu tidak bisa bergerak. Mau melangkah tidak bisa melangkah, mau bergerak tidak bisa bergerak, bingung nih, karena seperti tangan kakinya itu seperti ada yang menahan begitu, tidak bisa bergerak. Maka saudaranya yang dari negeri di mana mayat itu meninggal dikatakan, oh ini adzan dikumandangkan, kebiasaan negeri kami apabila ada adzan semua aktivitas itu berhenti karena mengagungkan adzan, karena membesarkan adzan. Sehingga ini saudara saya itu karena dengar adzan walaupun sudah meninggal dunia, dia tidak mau untuk kamu berjalan, sehingga kita tidak akan bisa berjalan. Berhentilah kita. Begitu adzan selesai dijawab, baru boleh untuk mengangkat kembali jenazah itu. Begitulah mengagungkan namanya. Ya.